pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita? Mari lambaikan tangan yang bersukacita pada hari ini. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menaikkan ungkapan syukur kita pada hari ini. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat, berkat-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah baik di dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami lalai terhadap Engkau, tetapi Engkau masih mengasihi kami. Pada hari ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami, menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Sebab hanya Engkaulah yang layak menerima pujian kami. Kami yang datang pada hari ini dalam keadaan lemah, kami yakin dan percaya pada hari ini kami telah dikuatkan. Kami yang datang dengan sakit, kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk semangat ini dengan kuasa darah-Mu yang dapat di surga, Engkau bertahta di atas pujian-pujian. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau Bapa yang mulia.
Bapak Ibu percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Mari berikan ucapan di samping kiri kanan, muka belakang kanan. Tuhan Yesus mengasihimu. Bernafas
Mari kita persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, Kau
kasih buat kesempatan yang indah ini. Di minggu kedua bulan Mei kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami sudah memuji meninggikan Engkau. Dan saat sekarang ini juga kami akan merindukan agar lawatan Tuhan lewat Tuhan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, mari Tuhan berbicara dan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Dan boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan menerima pesan Tuhan ini dengan baik sehingga kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, waktu yang di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang kekurangan dan kelemahan. Untuk lebih jelas kita akan buka dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8, bergantian membaca. Saya ayat yang pertama, lalu dilanjutkan kedua oleh Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allahmu aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. maka takutlah Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ia bukan, bila nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia menyaksikannya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah benih berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Sama-sama 7, 8, 1, 2, 3. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam namanya sampai ke gunung Allah yang dibunuh. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat ini adalah kisah Elia. Siapa Elia? Elia adalah seorang nabi. Ya, dia senantiasa Alkitab bercerita tidak terlalu banyak tentang kisah Elia, tetapi menakjubkan kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai di sana dikisahkan bahwa Elia ada di tepi sungai Kerit. Mengapa dia di sana? Terjadi kekeringan lalu kemudian disuruh di sana. Untuk apa? Tersedia makan dan minum di sana. Coba boleh kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang keempat dan 6 di sana. Apa dikatakan di sana, saudara? Elia di sana benar-benar mendapat perintah suara dari Tuhan bahwa senantiasa dia harus tinggalkan tempat dan dia menuju ke sungai Kerit. Kenapa? Di sana ada apa? Roti dan daging. Yang menyediakan siapa? Yang bawa siapa? Burung gagak. Nah saudara, salah satu ciri daripada burung gagak adalah rakus. Sebenarnya waktu Tuhan memerintahkan bahwa burung gagak harus mengantar roti dan daging kepada Elia, seharusnya tidak sampai. Mengapa? Burung gagak ini rakus. Seharusnya dia disikat habis oleh dia. Tapi ternyata tidak. Apa yang diberitakan, apa yang disampaikan kepada Elia itu ternyata benar. Begitu mujizat luar biasa seperti kita nyanyikan tadi. Lalu kemudian kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16
satu kisah juga yang luar biasa, yang menakjubkan, yang dialami oleh Elia. Kenapa? Di Sungai Keri ternyata tidak lama kemudian kekeringan terjadi di sana. Firman Tuhan datang kepada Elia di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Dia berkata bahwa tinggalkan tempat itu, kemudian menuju ke Sidon. Di sana ada wilayah Sarfat. Di sana ada seorang janda yang hidupnya hanya pas-pasan. Sekali lagi, saudara bisa baca di situ, lihat bahwa di situ kita lihat sesungguhnya ada seorang janda yang bercakap-cakap dengan Eli. Ya, Imam Eli, dia berkata bahwa Nabi Eli, dia berkata begini, kalau engkau bisa menyediakan saya makanan, nanti akan berlimpah. Tetapi seorang janda ini berkata begini, bagaimana saya menyediakan? Saya saja pas-pasan, bukan janda kaya, bukan janda yang punya notabene banyak harta benda, ekonominya sangat jempol, tidak. Tetapi hanya cukup sekali dia makan. Setelah itu dia dengan anaknya tidak tahu apa yang terjadi, entah mati atau bagaimana, itu tidak ditahu. Tetapi di dalam ayat 14 bahwa 14 dan 16 1 Raja-Raja 17, di situ dikatakan bahwa apa yang Elia katakan kepada seorang janda ini, bahwa nanti akan minyak itu tidak akan berkurang. Ya, saya cerita supaya tidak terlalu lama. Saudara itu disentuh. Lalu kemudian dia benar-benar terjadi. Ayat 16 coba. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tepung dalam tempat itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak seperti Elia hanya menyampaikan kepada seorang janda ini sesuai apa yang dia mendapatkan pesan dari firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjut lagi di 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, 1 Raja-Raja pasal 18 di situ adalah kisah di mana kemenangan yang gemilang yang Elia boleh raih di situ. Mengapa? Ada perlawanan dengan para Baal. Berapa banyak? 450 Baal. Nah, saudaraku, kisah ini sangat menarik. Saya sangat tertarik kisah ini. Dan sekali lagi, Elia tidak banyak diceritakan dalam Alkitab. Perjanjian Baru hanya di kitab Yakobus dan beberapa kitab. Lalu kemudian di Perjanjian Lama juga tidak banyak, tetapi menakjubkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 18 ini, maka kita menemukan di sana, boleh dikasih lihat 1 Raja-Raja 18, ya. Saudaraku, sangat menakjubkan. Mengapa? Karena di sana ada perlawanan dan harus mempertontonkan siapa punya Allah yang luar biasa ketika ada perdebatan, ketika ada penyembahan berhala. Nah, Elia adalah seorang penyembah yang kepada Kristus. Sedangkan Isabel dan Ahab itu bersama para Baal yang dipimpin oleh Isabel ini menyembah kepada berhala. Lalu mereka harus benar-benar mempertontonkan dan memperlihatkan siapa Tuhan yang luar biasa yang berkuasa pada saat itu. Siapa Allahnya yang benar-benar berkuasa pada saat itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kalau kita memperhatikan, ternyata sesungguhnya di situ Allah menolong Elia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita bisa melihat di situ bahwa di ayat 20, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20. Ya. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu saya lompat di ayat yang ke-24 sampai 26. Coba kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut katanya, baik-baiklah demikian. 25. Kemudian Eli berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan orang lagi dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh harta. Ya, 26. Mereka memanggil,
mereka berjikat-jikat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka. Iya, saudara, ini adalah pertandingan, adalah satu pertarungan yang dahsyat antara Elia dengan para Baal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Elia berkata begini, sekarang silakan memanggil kau punya Baal-Baal itu. Apakah dia bisa melakukan mujizat di tengah-tengah kita yang ada ini atau tidak? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata mulai mereka memanggil. Bahkan kalau saudara nanti baca di dalam kisah ini, di ayat 27, ternyata di situ Elia berkata menginjil mereka, lebih keras lagi kau panggil kau punya anak. Di ayat 27, 1 Raja-Raja pasal 18, dia bilang mereka memanggil, waktu tengah hari mereka memanggil lebih keras lagi suaranya supaya terjadi mujizat. Ternyata tidak demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lalu kalau kita lihat di ayatnya yang ke-28 dan 29 di 1 Raja-Raja pasal 18 ini, maka mereka memanggil lebih keras lagi serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka sehingga darah bercucuran tubuh mereka. 29 kita lihat, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara. Artinya apa? Tidak terjadi mujizat, sesuatu yang didambakan, yang mereka nantikan, yang mereka panggil-panggil itu, yang mereka serukan itu tidak terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita lihat baca selanjutnya di ayat 30 dan seterusnya di 1 Raja-Raja 18 ini, ternyata luar biasa bahwa sesungguhnya di situ Elia berkata bahwa Tuhan tolong saya. Dalam kisah 1 Raja-Raja pasal 18 di situ, bahwa sesungguhnya di situ terjadi hal yang luar biasa. Mengapa? Karena di dalam cerita ini, di dalam kisah ini, pertarungan ini, ternyata Allah menampakkan dirinya, menyatakan kuasanya di situ, bahwa sesungguhnya Allah menyatakan bahwa Dia yang lebih dahsyat, yang berkuasa di dalam peperangan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu kita lihat ternyata sejarah daripada Elia di dalam kisah ini yang dimenangkan pertarungan dengan para Baal. Ternyata para Baal, mereka memanggil Allah mereka, kepercayaan mereka, tidak terjadi sesuatu, tetapi justru Allah yang kita sembah, Allah yang disembah oleh imam daripada Eli, ternyata terjadi mujizat. Tuhan menyatakan pembelaannya kepada Elia. Tetapi cerita ini tidak berhenti sampai di sini. Ini berlanjut kepada kisah di dalam pembacaan kita tadi, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Coba diperlihatkan di ayat yang ketiga dan 4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4. Tapi sebelumnya ayat 2 dulu supaya kita boleh tahu. Ayat 2. 1, 2, 3. Maka Isabel menyuruh seorang sungguhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu dan sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Lalu kemudian ayat 3, maka takutlah. Iya, siapa dia? Saudara, peperangan, kemenangan, mujizat yang dialami oleh Elia di dalam pasal 17, 18. Ternyata kisah ini tidak berhenti di situ, berlanjut pada pasal 19. Ada ancaman yang datang daripada Isabel. Karena apa? Ahab sebagai suami pada Isabel mengetahui bahwa dia melihat bahwa tontonan pada saat itu di peperangan yang terjadi pada 1 Raja-Raja 18 itu, ternyata kemenangan luar biasa dimenangkan oleh Elia dan dia bisa membunuh semua pada para Baal. Dia memberitahukan kepada istrinya Isabel. Duduk, dia berkata, kau tahu bahwa Elia membunuh para Baal? Didengar oleh Isabel sebagai orang yang tidak takut Tuhan, marah. Maka di ayat 2 1 Raja-Raja 19, saya tahu Elia apa yang dia buat, apa yang dia bikin sama para Baal, demikian yang saya buat kepada pribadinya. Begitu
Elia disampaikan kabar ini, pesan ini, berita ini di ayat 3, 1 Raja-Raja pasal 3, pasal 19 ayat 3. Maka takut Elia. Di sini titik kelemahan Elia. Padahal seharusnya tidak terjadi seperti itu. Mengapa demikian saya katakan? Karena di 1 Raja-Raja pasal 17 ada mujizat terjadi yang memberi makan bukan sesama manusia, sesama hamba Tuhan, atau seorang tokoh-tokoh agama atau manusia katakanlah. Tetapi burung gagak yang memperhatikan, membawa makanan kepada Elia. Seharusnya Elia mendapat ancaman saja tidak takut. Berlanjut lagi, di Sungai Kerit terjadi kekeringan, disuruh lagi pindah menemui seorang janda yang hidup pas-pasan. Di sana mujizat terjadi. Lalu kemudian berlanjut di pasal 18, mujizat juga terjadi luar biasa. Tetapi, lemah tapi menang. Kelemahannya Elia adalah ketika dapat ancaman, ketika dengar berita, ketika dia mendengar pesan bahwa dia akan diancam dibunuh, maka dia menjadi takut. Bukan cuma takut, dia menyelamatkan dirinya, dia pergi di mana? Lalu di ayat 4, 1 Raja-Raja pasal 19, dia minta mati. Putus asa, depresi dialami oleh Elia. Padahal seharusnya tidak terjadi kepada Elia. Mengapa? Karena mujizat demi mujizat itu terjadi, dan mujizat yang tidak biasa-biasa. Saya berpikir begini, kalau manusia diperhatikan oleh manusia, ya itu wajar. Seperti kemarin Bapak Gembala punya khotbah minggu lalu, kita saling memperhatikan itu wajar. Bisa membawakan saya gogos itu wajar. Dia lewat di hotel ini, dia ketemu saya, wajar. Ya. Asli bawakan Bapak Gembala nasi bakwan, wajar. Memang orang tuanya bisa buat itu kok. Kita nonton lalu dia minum kopi, di situ ada saraba. Ya, pun terkena api ya. Kapan? Wajar. Karena kau punya duit bisa loh. Kau punya sesama bisa. Ayo kita minum kopi lah, minum saraba. Ada pisang goreng, ada pisang masak di sana. Ya wajar. Elia bukan orang diberi anugerah yang menyediakan makanan, burung gagak. Lalu Elia ditolong juga bukan orang kaya, tapi orang yang hidupnya mungkin kalau uang mungkin tinggal 10.000, 20.000 dia beri makan hari ini. Seperti kami orang yang tidak ada dasar untuk mau berharap bulan depan terima gaji atau tidak, tapi tiba-tiba ada orang mau beri dia. Tuhan memperlihatkan mujizatnya yang dahsyat, yang gemilang luar biasa di 1 Raja-Raja pasal 18. Allah membuktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang disembah oleh Elia. Tetapi di pasal 19 1 Raja-Raja, di situ letaknya Elia lemah. Dia berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Saya ketakutan dengan ancaman ini. Secara akal sehat, seharusnya Elia takut pada menghadapi para Baal yang jumlahnya ratus-ratus. Ya, amin. Seharusnya takut pada berhadapan secara fisik, secara langsung. Tetapi justru dia takut hanya mendengar ancaman berita. Manusia kebanyakan seperti itu. Padahal seharusnya tidak terjadi kepada Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita lihat bahwa sesungguhnya satu pelajaran yang berharga buat saya. Tidak tahu kalau Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang di dalam zona nyaman lalu kemudian dalam keadaan yang luar biasa, saudara, kita lihat dia bagus-bagus, lalu kemudian ada juga di sebelah hidup orang yang tidak seperti dia, selebrasi dia dengan kondisinya dia cuma dalam keadaan mungkin pas-pasan. Ini dua-dua yang hidupnya begitu bergelut,
berkecukupan atau berkelimpahan dengan hal. Jangan sombong. Dan jangan merasa kau nyaman dengan keadaan yang kau punya. Dengan orang yang pas-pasan juga. Jangan merasa juga bagaimana dengan keadaan. Tetapi sama-sama kita memperhatikan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena iblis tidak melihat orang yang benar-benar hanya cukup atau tidak cukup. Tetapi dia lihat siapa yang bisa untuk bisa dimangsa, disikat oleh dia. Sebab itu jangan sampai kita boleh lengah dengan keadaan ini. Keadaanmu, keuanganmu yang sekarang ini mungkin luar biasa. Hati-hati. Kita tetap harus waspada dengan keadaan itu. Kenapa? Lihat Imam Elia. Bahwa Elia sebenarnya ini tidak harus seperti itu di kisah 1 Raja 19. Nah, saudaraku, lalu kemudian kita bertanya, lemah tapi menang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, di dalam kisah tadi kita lihat apa yang menarik kepada Elia ini. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ini, mulai dari ayat 5 ya. Kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lanjut di ayat 6, 1, 2, 3 kita baca. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi. Lalu ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang. Ini yang kedua kalinya. Golnya di ayat 8. Maka bangunlah lalu makan dan oleh kekuatan makanan itu dia bisa berjalan. Iya, saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan. Kita lihat bahwa tadi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4. Di situ mengisahkan bahwa Elia menjadi seorang takut ketika dapat ancaman, ketika dapat berita, ketika mendengar hanya dapat ancaman, saya mau bunuh kau. Dia jadi takut, lalu dia minta mati. Ambillah nyawaku. Tetapi kita lihat kisah ini tidak berhenti di ayat 4, tapi lanjut di ayat 5 sampai ayat 8. Di situ ternyata waktu Tuhan melihat apa yang saya perlu tolong kepada Elia, ternyata hanya perlu makan. Di situ ternyata waktu ada malaikat Tuhan membawa dia makanan. Di ayat 8 di sana dikatakan bahwa lalu bangunlah siapa ia? Adalah Elia. Artinya apa? Allah memperhatikan Elia hanya perlu dia makanan. Nah, di sini saya mengatakan di ayat 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Saudara perhatikan. Saya mendapat terima di sini adalah disinilah dilihat bahwa menangnya Elia. Elia waktu dia sementara depresi dan ketakutan, dia minta mati, nyawanya mau diambil saja oleh Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar pesan lagi, perhatikan jemaat Tuhan. Waktu dia mendengar suara Tuhan, waktu ada firman Tuhan datang kepada dia lewat malaikat Tuhan, maka Elia melakukan. Artinya golnya lemah tapi menang. Elia taat. Padahal ini hal sepele. Padahal ini hal yang jasmani bukan rohani. Kelihatannya dia hanya bilang makan kok. Tetapi ada ketaatan, dibutuhkan dilihat ketaatan daripada Elia. Bahwa kamu taat memakan atau tidak. Mau dilihat ketaatanmu ketika kamu mendengar pesan Tuhan itu. Ternyata di ayat 8, maka bangunlah ia makan dan minum. Lewat makanan dan minuman dia akhirnya memperoleh kekuatan. Lemah tapi menang. Tadi kita lihat menang luar biasa. Bukankah kita juga manusia seperti itu? Terkadang kita sudah lihat mujizat Tuhan, terkadang kita sudah mengalami mujizat barusan. Tapi terkadang ada satu titik, ada satu keadaan, ada satu kondisi, kita bisa juga. Kadang-kadang kita bisa lemah. Tetapi
kelemahan itu. Tetapi kekhawatiran kita, depresi itu, kelemahan itu, tidak boleh kita pelihara berlanjut terlalu lama-lama. Kita harus keluar seperti itu. Tetapi ketika kau dengar pesan Tuhan, jangan khawatir. Engkau harus percaya. Ketaatan kita itu. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, ketika kita dalam keadaan lemah, ketika dalam keadaan susah, kita dalam kekurangan. Tapi kalau firman Tuhan berkata bahwa aku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu, kita harus percaya itu. Itu ketaatan kita. Itu bagian kita. Walaupun sepertinya hanya sepele seperti itu. Waktu Senin pagi, saya cuci baju lalu kemudian saya tidur. Tiba-tiba saya lihat HP. Ada uang 1 juta masuk. Tapi saya bilang, ini siapa? Dia beritahu. Saya mau telepon setiap teman dan setiap keluarga. Mungkin deh. Saya kira belum gagal itu. Lalu saya baru mau telepon di stick, tapi saya lihat WA masuk. Teman saya di Jakarta. 1 juta. Tepuk tangan dulu dong. Padahal ini lagi, Tuhan, ini besok bagaimana ya? Lusa bagaimana? Saya berdoa, Tuhan, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Saya percaya saja. Nah, saudaraku yang bisa Tuhan, jadi kita mau percaya. Itu tidak gampang itu percaya. Kalau keadaanmu nanti kok pikir-pikir, ya kalau Bapak Ibu Saudara yang punya pekerjaan mungkin bisa, bulan depan mungkin ada kongsi-kongsi dengan teman atau. Tapi kalau kami ini, mau harap apa? Tetapi sampai hari ini itu saya bilang, siapa yang punya transferan ini? Saya bilang sama teman, mujizat pagi-pagi ini, masih jam 7 kan, setengah 7 itu sudah masuk. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi luar biasa ketika kita ini menjadi orang yang tak. Engkau punya kekurangan itu wajar. Tetapi kita punya kekurangan, jangan kita pelihara di dalam membuat kita dosa, jatuh dosa, dan menjadikan kita berdosa terus. Wajar. Elia kita lihat dulu, luar biasa. Saya bilang, seharusnya tidak bisa begini. Yang terjadi kekalahan itu, kehebatan dan depresi, seharusnya bukan di saat dia waktu dia lapar. Tapi ternyata waktu meraih kemenangan, waktu dia meraih kesuksesan, waktu dia sementara asik-asik mungkin minum kopi di situ, di warung, tiba-tiba dia dengar, kau tidak tahu nanti ada orang mau datang bunuh kau. Cuma seperti itu perkataan, menjadi takut. Manusia punya kelemahan seperti itu. Itu TikToknya iblis. Jadi jangan kita kalah dengan hal ini. Amin. Kita mau orang yang menjadi bagaimana caranya? Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2, kita lihat judulnya saja di sana apa? 2 Raja-Raja pasal 2. Di sana dikatakan bahwa Elia terangkat ke surga. Berarti Elia menang. Kenapa? Waktu kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 di ayat 1 dan 2, di situ didapat pesan Tuhan pergi ke Sungai Kerit. Dikatakan dia pergi, berarti dia taat. Lalu kemudian begitu dia tinggalkan Sungai Kerit, dia pergi ke Sarfat, wilayah Sidon. Ternyata dia taat juga, dia pergi. Nah, ini ketaatan perlu. Lalu kemudian di 1 Raja-Raja pasal 19 disuruh makan. Dia harus makan. Ketaatan itu penting. Cuma 4 huruf, TAAT. Tetapi penting sekali. Penting dan pendek sekali, singkat. Tetapi terkadang kita susah melakukannya, mempraktekannya. Susah. Tetapi kita belajar. Biarlah Roh Kudus memampukan kita. Kalau kita lihat juga daripada orang-orang yang taat, misalnya seperti Abraham, ya di dalam Kejadian pasal 12, dia tidak mendapat pesan Tuhan, tinggalkan tempat ukasmu, pergi. Dia taat. Lalu dalam Kejadian 6 ayat 22 di sana ada Nuh waktu mau disuruh untuk membuat bata. Kejadian pasal 6 ayat 22 dikatakan, coba boleh ditayangkan. Nuh membuat atau melakukan. Kita akan melihat Kejadian supaya saudara bisa melihat ini.
1, 2, 3. Lalu dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Kadang-kadang kita tidak tepat, melenceng sedikit, meleset sedikit. Nah, kalau Nuh tidak, kalau Eli juga tidak demikian. Kalau Elia itu tidak demikian. Nabi Elia bahwa sesungguhnya dia katakan bahwa di situ dia taat, apa yang dikesankan bagi dia taat. Walaupun ada kekurangan, selama kita masih dalam dunia ini punya kekurangan. Apakah itu emosional kita? Apakah itu amarah kita? Dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang penting saya tahu kita masih punya kekurangan. Dan setiap hari kita berjuang dalam kekurangan kita, yaitu taat untuk melakukan firman Tuhan, agar supaya kekurangan kita dikikis habis, sampai Tuhan datang. Kesempurnaan itu melengkapi kita. Kita boleh bersama Tuhan di awal-awal yang permainan. Amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Sekarang ada beberapa bulan yang lalu saya berkata, kita juga harus taat dalam melakukan perpuluhan. Karena perpuluhan, kalau hamba Tuhan berbicara, tidak minta uangmu. Kita tidak minta uang kalau kita berbicara. Saya hamba Tuhan, kalau dikatakan kalau saya mau berbicara perpuluhan berarti kita minta uang. Siapa bilang? Alkitab bilang itu kau hanya mengembalikan. Makanya kalau kau minta maaf, kalau nanti ada persembahan lewat, terus kau masih masuk perpuluhan tidak mulai transfer. Itu beda amplop dengan persembahan. Persembahan itu memberi. Kalau kau kasih masuk di amplop itu kau tulis perpuluhan, itu namanya kau kembalikan uangnya. Tuhan. Amin. Jadi bisa bedakan. Jemaat harus mengerti. Gede anugerah yang ada di tempat ini, mengerti dan harus memahami. Amin. Saya hamba Tuhan kata, oh minta. Saya bilang, itu Alkitab bilang, itu firman Tuhan. Kalau dia tidak percaya, silakan kau buka Alkitab. Robe-robe kalau kau tidak percaya. Tapi saya percaya semua di sini adalah orang yang taat. Amin. Coba lihat kanan kiri orang yang taat tidak? Haleluya. Senyum dulu kalau orang yang taat. Jangan takut kalau tidak sikat gigi, kalau kau tidak senyum. Tidak bisa tembus itu yang tidak sikat gigi. Tapi orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengalami mujizat seperti Elia. Amin. Jangan takut dengan hidup ini. Saya hidup sendiri sebatang kara, tapi hari ini saya menyaksikan bahwa campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan buat saya walaupun dalam kondisi bagaimana, Tuhan bersama saya. Waktu saya tidak bisa berdiri, waktu saya tidak bisa memegang segelas, waktu saya tidak bisa memegang sesuatu, Tuhan membuka. Siapa saya mau panik? Saya harus buktikan Tuhan kok ada bersama saya. Jangan hanya orang bilang berkata-berkata tapi tidak ada bukti. Saya mau buktikan. Di dalam kesendirian saya buktikan Allah ada bersama saya. Tidak nyata secara jasmani, tetapi dalam kuasanya nyata campur tangan. Amin. Begitu dalam hal keuangan, saya pikir Tuhan mau habis ini tabungan. CKTM. Tapi ternyata tiba-tiba masa SMS 500. Ada 200 yang transfer. Oh, terima kasih. Padahal habis terima kasih langsung berlutut, langsung nangis. Tuhan, terima kasih. Pertolonganmu begitu ajaib. Kalau saudara masih punya keluarga, mujizat luar biasa. Kalau saudara masih punya teman yang bisa bantu, bisa asuh, luar biasa. Tetapi ketika seperti ini, ketika seperti Elia, yang tidak ada orang di sekitar, hanya berbabat atau menghadap, itu good. Lebih good lagi. Saya mengalami itu. Tapi hari ini saya masih bisa berdiri di depan saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu saya mengatakan, jangan menyerah. Ada kelemahan, ada kekurangan, ada hari-hari kau punya masalah, ada hari-hari kau punya pergumulan. Jangan. Sekali lagi, kau punya kekurangan, kau punya keterbatasan. Mungkin sekarang ini kau punya keuangan tidak bagus. Mungkin sekarang ini orang menganggap sekali dengan apa keadaan. Jangan tawar hati, jangan kecil. Dalam kesusahan mungkin tidak ada yang tahu lebih dalam. Ada Tuhan yang tahu. Sebab itu berbicara. Mazmur 62 ayat 9. Curahkanlah isi hatimu kepada Dia, karena Dia adalah pelindung kita. Amin. Sebab itu jangan takut.
Jangan takut. Saudara punya keluarga, saya tidak. Tapi ketika hari ini saya masih bisa berkata seperti itu berarti kisah nyata. Itu berarti hal yang nyata. Itu berarti firman Tuhan. Ya dan? Sebab itu percayalah kepada Dia, yaitu melakukan firman Tuhan dengan kata singkat. Katakan taat. Bersama-sama dengan suara yang keras. Tidak sama-sama. Sama-sama 1, 2, 3. Amin. Mari kita katakan, mari kita taat secara bersama-sama. Supaya kita masuk surga juga bersama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersekutu, percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Sebagaimana Elia menerima kemenangan dari Engkau, maka kami pun juga hari ini terima kemenangan yang kedua. Persoalan kami ada jalan keluar, keuangan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, kesehatan kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, Tuhan satu-satunya jaminan yang memberikan kemenangan bagi kami. Firman yang kami dengar, Tuhan Yesus, mari Engkau berkata, meteraikan bagi kami yang ada pada siang hari ini. Tanamkan baik. Ketika kami dalam keletihan, ketika kami dalam kebunuhan, itu merupakan salah satu keterbatasan kami selaku manusia biasa. Seperti dalam Yakobus 5 ayat 17, bahwa Engkau berkata Elia adalah manusia biasa, tapi dia berdoa terjadi mujizat. Demikianlah kami manusia biasa, tetapi ketika kami berdoa, mujizat itu terjadi. Yang tidak ada menjadi ada, yang sudah ada pasti akan diberkati lebih lagi. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya iman kami kuat hari ini. Dijauhkan kami dari kebimbangan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan mungkin kekurangan kami percaya kepada Kristus. Diubahkan hari ini menjadi orang yang benar-benar percaya 100% kepada Allah kami adalah Allah yang mencukupi, menjawab setiap apa yang menjadi keluhan kami dan doa-doa kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini, mereka tidak lemah, tetapi mereka lemah, tapi mereka menang hari ini. Kami sudah terima kemenangan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan diberkati pada hari ini, amin. Mari lambaikan tangan yang diberkati pada hari ini, haleluya. Kita akan memberikan persembahan sambil Bapak Ibu Jemaat Tuhan persiapkan, bersama-sama kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan hamba-Nya, Pendeta Inci Masih, atas penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kehadiran jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu di sore hari jam 4 via Google Meet. Jadi nanti linknya akan di-share oleh Miss Nia. Dan minggu depan karena jadwal kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis, jadi dialihkan ke hari Minggu, disatukan. Dan juga sekaligus syukuran ulang tahun Ibu Gembala. Dan kita akan dilayani oleh hambanya, evangelisnya. Jemaat Tuhan dapat mengikuti dan mempersiapkan diri. Sekian pengumuman, kita akan berdoa bersyafaat. Sekali lagi saya minta kesediaan Ibu Pendeta Linca Mahasi memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih kalau kami bisa beribadah dari awal sampai sekarang. Kami bersyukur kalau kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan kami juga berdoa buat umat-Mu yang datang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, suami dan anak-anak diberkati, istri mereka diberkati, bahkan pekerjaan usaha mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pekerja mereka diberkati Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan punya masa depan yang senantiasa baik. Dan kami percaya anak-anak yang sungguh-sungguh adalah takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga Tuhan Yesus umur panjang boleh senantiasa ada di dalam hidup mereka. Bapak Surgawi, kami juga berdoa kepadamu yang mulia, Tuhan pun juga memberkati. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada. Tuhan, terima kasih buat kehadiran mereka di tempat ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka. Hikmat dan pengurapan yang selalu baru tercurah dalam hidup mereka. Kemampuan ilahi Tuhan Yesus, kekuatan untuk mengembalakan domba-domba yang ada, Tuhan terus dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kalau Tuhan bersama mereka, mereka pasti akan cakap menang segala perkara. Dan pujilah Engkau ya Tuhan, keluarga besar mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, Tuhan turut campur tangan, Tuhan berkati dimanapun sekarang ini mereka berada. Dan apa yang menjadi usaha pekerja mereka, Tuhan senantiasa buah berhasil. Dan apa yang menjadi doa daripada orang tua ini, Tuhan, Gembala bersama istri, Tuhan senantiasa boleh jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir pada saat ini. Tuhan berkati kalau mereka dalam keadaan susah, Tuhan berikan senantiasa penghiburan, kekuatan, dan berikan senantiasa kerinduan untuk bersama-sama memuji, meninggikan, menyembah Tuhan di tempat ini, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi pelayan Tuhan hari ini, pemain musik, bahkan worship leader, singers. Kami yakin percaya Tuhan pun juga memberkati mereka. Urapan yang selalu baru senantiasa dicurahkan bagi hidup mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan umat-Mu hari ini. Tuhan berkati. Janji Tuhan, waktu kami memberi kami tidak akan berkekurangan. Dan waktu kami mengembalikan, Tuhan berkati dengan lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan menuntut, tetapi kami pegang janji Allah. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan ini boleh diberkati Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kelebaran pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kegiatan ibadah kami, ibadah raya, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pencurahan Roh Kudus-Mu, Tuhan tolong berkati, sehingga ibadah berjalan bukan sesuai dengan kehendak kami, tetapi ada kuasa dari Allah yang boleh mencengkeram kami. Setiap kami yang hadir diberkati Tuhan, pulang sukacita, pulang membawa kemenangan, pulang membawa kekuatan yang ajaib yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu untuk kegiatan anak sekolah minggu. Tuhan berkati. Ketika anak-anak di sekolah minggu Tuhan, mereka mendengar cerita daripada firman Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang sungguh melakukannya. Dari sekarang ini Tuhan, mereka memiliki ketaatan dari Tuhan untuk melakukannya. Dan berkati orang tua untuk memiliki satu ketaatan juga untuk berulang-ulang menyampaikan akan firman Tuhan, seperti dalam kata Ulangan pasal 6 ayat 6 dan sampai 7. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Diberkatilah juga tempat ini Tuhan, kuduskan dengan kuasa dari Yesus. Berkati juga kota Makassar di mana kami ada, jauhkan dari teroris. Dan kami juga berdoa supaya kota Makassar dilindungi oleh kuasa Tuhan, jauh daripada mara bahaya, bahkan termasuk gempa. Kami
kami juga Tuhan berdoa agar supaya dijauhkan, agar supaya Makassar ini Tuhan, kami yang ada, yang tinggal, kami boleh mendapatkan keamanan, ketentraman yang semuanya datang dari Engkau sendiri. Berkati pemerintahan yang ada di kota ini Tuhan, senantiasa mereka memiliki satu tanggung jawab yang besar untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Juga saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Presiden bersama wakilnya, bahkan sampai kepada pemerintahan yang terendah, mereka dimampukan Tuhan untuk melakukan semua tugas mereka dengan baik, sehingga masyarakat mendapat kenyamanan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biar Engkau berkati India. Wah, India boleh ada pertobatan di sana, ada banyak orang percaya akan Kristus. Hal yang terjadi di sana Tuhan, senantiasa ada makna yang luar biasa yang Tuhan izinkan, agar supaya ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Ada banyak mulut yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, Raja dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu bagi gereja-gereja Tuhan, biar Tuhan Yesus mempersatukan kami dalam kasih Kristus, bergandengan tangan satu sama lain, dan senantiasa ada kerendahan hati. Karena puji-pujilah Engkau ya Tuhan, keuangan kami, kas gereja kami, Tuhan pun juga memberkati. Karena puji-pujilah Engkau ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, yang kami sudah datang bawa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan sudah bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Dan segala yang ada di bumi. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan kami, bahkan Allah yang sudah menyembuhkan kami dan segala penyakit di atas kayu salib oleh Pilot. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Kau memberikan moto bagi gereja GBI Anugerah bahwa jadilah pendengar dan pelaku firman-Mu. Berarti kami harus percaya dan kami harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga berkat-berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Kemenangan demi kemenangan kami akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang susah diberkati, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang sakit disembuhkan Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan kuasa dan kebesaran-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Hamba percaya Engkau sudah memberkati setiap ujian penerimaan umat-Mu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu dengan firman-Mu, sehingga boleh menjadi remah dalam kehidupan mereka, bahwa mereka tetap setia percaya kepada firman-Mu. Ya dan amin, karena firman-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Izinkan hamba memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi, karena mereka adalah jemaat-jemaat yang
menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga mereka selalu beriman percaya bahkan taat kepada Engkau Tuhan. Apa yang Kau perintahkan lewat firman-Mu, mereka akan melakukannya sehingga mujizat-mujizat dan janji dari Tuhan digenapi. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapan-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah pakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan saat ini, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala, kamu menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.